Pemirsanya karena kesal ditegur main HP seorang suami di Sidoarjo ini tega membakar istri, sirinya, dan anaknya. Akibat tindakan penganiayaan suaminya, para korban terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku yang sempat buron akhirnya dapat dibekuk di sebuah tempat persembunyiannya. Semestinya seorang suami harus menyayangi istri, begitupun juga jika punya anak. Ia seharusnya mengasihi anaknya. Namun hal ini tidak berlaku bagi T, seorang suami yang tega membakar istri siri dan anak tirinya. Akibat perbuatannya, ia dibekuk tim Reskrim Polresta Sidoarjo dan hanya bisa tertunduk lesu saat kasus ini diungkap di depan media. T ditangkap di sebuah tempat persembunyiannya tanpa perlawanan setelah pihak rumah sakit melaporkan kejadian pembakaran tersebut. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 1 botol kosong, tempat bensin, dan 1 korek api. Alasan T yang tega membakar istrinya karena kesal ditegur saat bermain HP. Ia yang telah dibakar emosi langsung menyiramkan bensin ke tubuh korban dan membakarnya dengan korek api. Beruntung api hanya bisa mengenai bagian kaki korban. Ironisnya, anak yang saat itu dimandikan korban juga ikut terbakar. Setelah membakar kedua korban, pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit dan mengancam keduanya agar tidak melapor ke polisi. Selama ini mencintai nggak? Mencintai. Terus kenapa tega membakar istri sama anaknya? Saya emosi, Pak. Hah? Emosi, Pak. Emosi, kenapa emosinya? Penyebabnya? Emosi karena saya lihat film porno, Pak. Kenapa? Lihat film porno, Pak, dimarahin, Pak. Bukankah dia memarah itu tujuannya baik? Iya, Pak. Ketika saudara MTA ini berada di kamar mandi, ini diketahui oleh istri sirinya yang merupakan korban, yaitu saudari WS. Karena membawa handphone, kemudian dimarahi, diingatkan karena di handphonenya itu memutar tentang film porno. Jadi sama istrinya dinasihati, diminta untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Kini kedua korban masih dirawat di rumah sakit, sedangkan tersangka harus mendekam di balik jeruji besi. T akan dijerat pasal berlapis dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.